Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang fiber optik teknologi atau teknologi fiber optik. Seperti yang telah kita kenal sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya yang namanya di dalam jaringan komputer itu, medianya ada dua, yang pakai kabel dan tidak pakai kabel. Nah, sedangkan yang pakai kabel kita kenal ada tiga macam, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan yang terakhir kabel fiber optik. Di kabel koaksial yang digunakan di topologi bus itu sudah kita pelajari bersama, dan yang kedua pun kabel twisted pair juga sudah praktek sama-sama bagaimana membuat kabel twisted pair, salah satunya string, kabel UTP, bagaimana urut-urutan kabelnya, fungsinya, jarak maksimalnya gimana, sudah kita pelajari bersama. Nah, kita kali ini akan membahas tentang mengenal dulu apa itu kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini merupakan kabel serat kaca, di mana diameter kabel fiber optik ini kurang dari 120 mikrometer atau ya lebih kecil daripada satu helai rambut kita semua. Begitu kecilnya. Tapi dengan fisik yang begitu kecilnya, kabel fiber optik itu bisa mengantarkan sinyal yang sangat jauh. Di buku masing-masing disebutkan lebih dari 50 km dan tanpa menggunakan repeater. Berbeda dengan yang kita telah gunakan kabel UTP maksimalnya 100 meter, setelah itu harus butuh repeater lagi sebagai penguat sinyal. Beda dengan kabel fiber optik bisa mengantarkan sinyal lebih dari 50 km tanpa repeater. Nah, kalau kabel fiber optik itu juga mempunyai bagian-bagiannya. Kabel fiber optik itu punya 4 bagian. Ada 4 bagian, yaitu ini yang paling dalam ini adalah core, terus dilapisi oleh cladding, dilapisi lagi oleh coating, kemudian ada strength member. Strength member itu adalah penguatnya, kemudian yang paling luar adalah outer jacket. Nah, yang berwarna-warni itu di sini, di cladding ini nanti kita mengenal beberapa warna kabel fiber optik. Nah, ini kode warna fiber optik. Pun di kabel UTP kita kenal 8 warna. Di kabel fiber optik ini kita kenal ada 12 warna yang disingkat dengan bohcap Mehikuto. Biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Warna-warna ini harus urut, tidak boleh kebalik-balik, sama ya seperti kabel UTP kita dulu. Di kabel fiber optik pun ini juga harus urut. Nah, yang berwarna ini adalah di bagian. Nah, jenis-jenis fiber optiknya itu ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Single mode dan multi mode itu perbedaannya di sumber cahaya yang memancar ke kabel fiber optik itu. Kalau di single mode itu berarti memancarkan satu jenis mode aja pada satu waktunya itu. Tapi kalau multi mode itu memancarkan beberapa jenis mode cahaya dalam satu waktu. Gambarnya seperti apa? Gambarnya di sini. Kalau multi mode itu ada tiga, di gambar itu ada tiga ya. Ada 3 sumber cahaya di sini. Yang tiga sumber cahaya dari transmitter ini, dari sumber cahaya ke
kabelnya. Kalau kabel single mode itu cuma satu dan lurus aja. Nah, nanti perambatan cahayanya, jenis perambatan cahayanya itu ada tiga. Ada yang dibiaskan, ada yang merambat lurus, dan juga ada yang dipantulkan. Namanya propagasi cahaya. Tapi intinya di sini ini single mode yang lurus. Kalau multi mode itu satu sumber satu waktu tapi berbeda mode. Ada beberapa mode cahaya yang dikirimkan. Perbedaannya juga ini di single mode versus multi mode. Kalau single mode itu diameternya kecil, cuma 9 mikron aja. Kalau multimode lebih gede, itu 62,5 mikron. Jarak jangkauannya memang di single mode lebih jauh, 120 km. Multimode-nya hanya 10-20 km aja. Nah, memang single mode itu jauh, tapi juga memang kecepatannya juga berbeda. Nah, ini di untuk harganya di single mode itu untuk kecepatan 1 GB memiliki harga sekitar Rp100.000. Kalau multi mode itu untuk kecepatan 1 GB itu membutuhkan uang Rp85.000. Panjang gelombang juga beda. Panjang gelombang yang di fiber optik itu ada dua, 850 di single mode itu 1300 sampai 1550 nanometer. Kalau yang di multi mode itu 850 sampai 1300 nanometer. Mau pakai yang mana? Mau yang single mode atau multi mode? Tinggal tergantung kebutuhan yang mau buat jaringan aja. Kalau memang mau buat jaringan yang jauh, nah pakainya yang single mode. Tapi kalau cuma yang pendek, yang cuma menghubungkan beberapa gedung, yang pendek-pendek aja, tapi butuh yang cepet, pakainya yang multi mode aja. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan kabel fiber optik. Itu fiber optik merupakan teknologi yang terbaru ya anak-anak ya. Teknologi yang terbaru yang paling sekarang sedang dikembangkan dan sangat sedang dipakai. Yang pertama, mempunyai jarak jangkauan transmisi yang sangat luas. Ya, tadi bisa dijelaskan ya, di multi mode itu bisa 10 sampai 20 km. Kalau yang di single mode bisa lebih jauh. Itu 120 km. Nah, fiber optik ini dapat mentransfer data dengan ukuran yang besar, memiliki kapasitas bandwidth yang tinggi. Ukuran kabelnya nggak terlalu besar, tidak seperti kabel yang lain. Nah, karena kabel fiber optik ini terbuat dari kaca, maka dia tidak menggunakan listrik ya, sinyal elektromagnet ya, sehingga dia bebas dari hambatan dan gangguan sinyal radio. Selain itu, fiber optik ini memiliki ketahanan terhadap cuaca yang sangat kuat. Selanjutnya, kemungkinan terjadi hilangnya data itu sangat kecil. Nah, kemudian resiko konsleting sangat kecil karena nggak bawa aliran listrik. Dan juga keamanan yang terjamin dan cocok diterapkan pada jaringan skala besar. Dan juga banyak digunakan di berbagai perusahaan besar. Tentunya kelebihan yang sangat banyak ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa aja? Yang pertama, memiliki harga dan biaya pemasangan yang sangat mahal. Yang kedua, biaya perawatan yang diperlukan cukup tinggi karena alat-alatnya pun sangat mahal di perawatan. Nanti alat-alatnya kita kenal splicer, kenal OPM dan lain sebagainya. Nanti di bab selanjutnya. Nah, fiber optik ini tidak bisa diterapkan pada jalur yang berbelok dengan sudut yang tajam. Sudut 45 itu kayak pipa, kan pipa juga nggak bisa ngalir ya, nek benar-benar belok.
ditekuk. Begitu juga fiber optik itu nggak boleh menekuk tajam, itu nggak boleh. Menekuk tajam seperti ini itu tidak bisa. Harus nanti ada belokan. Nah, selain itu juga memerlukan keahlian khusus karena penerapan kabel ini sedikit berbeda dengan kabel yang lain, tidak seperti koaksial atau twisted pair, sehingga butuh teknisi yang memahami instalasi kabel fiber optik. Nah, demikian pembelajaran pengenalan tentang fiber optik. Setelah kita kenal fiber optik seperti apa, kita akan belajar tentang cara kerja fiber optik, alat-alat yang digunakan untuk membangun jaringan fiber optik itu apa aja, nanti kita akan bahas. Untuk pengenalan fiber optik, sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.